Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Laporan 8 pagi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hashim dinyatakan bersalah atas tindakan asusila terhadap salah satu anggota PPLN perempuan yang bertugas di Eropa. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang pembacaan putusan Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari terkait dugaan tindak asusila. Hashim menghadiri sidang secara online atau daring. Sidang digelar di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Juli 2024. Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP Hedi Lugito. Hashim Asyari merupakan teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 90 tahun 2024. Hashim diadukan oleh seorang petugas panitia pemilihan luar negeri atau PPLN perempuan untuk wilayah Eropa. Dalam sidang pembacaan putusan ini, Ketua Majelis Hakim Sidang Putusan Pelanggaran Kode Etik Hedi Lugito memutuskan untuk memberhentikan Hashim dari jabatannya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Hashim dinyatakan bersalah atas tindakan asusila terhadap salah satu anggota panitia pemilihan luar negeri perempuan yang bertugas di Eropa. Hedi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hashim Asyari. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Bukan perintah. Terima kasih saudara-saudara jurnalis atas kehadirannya di ruang sidang ini. Ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari pada Rabu 3 Juli kemarin. Sanksi tersebut diberikan karena Hashim terbukti bersalah atas tindakan asusila terhadap salah seorang anggota PPLN perempuan yang bertugas di Eropa. Lalu bagaimana pandangan dari pengamat politik terkait kasus ini? Sudah bergabung bersama kami di studio Garuda TV, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza. Selamat pagi Mas Efriza. Selamat pagi Mbak Dila. Mas, gimana kabarnya pagi ini Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang kita tahu ya Mas ya, kalau ini ternyata menurut laporan dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini telah melaporkan Hashim ke DKPP pada April 2024 lalu. Artinya kejadian ini memang berlangsung pada saat pemilihan Pilpres dan juga Pileg. Bagaimana nih Anda melihat ini? Karena ini tentunya kan terkait kinerja Ketua KPU pada saat itu ya Mas ya? Iya, kalau berbicara apa yang terjadi dengan Pak Hashim Asyari terkait dengan kinerjanya ya kita tidak bisa memungkiri Pak Hashim Asyari ini banyak sekali masalah. Betul. Dari DKPP baik sanksi peringatan maupun sanksi berat. Dan kita melihat untuk kasus asusila ini adalah yang pertama, namun untuk kasus Ketua KPU dipecat sudah 2 kali. 2017 Pak Arief Budiman, yang sekarang adalah Pak Hashim Asyari. Asusila ini adalah yang pertama dan Pak Hashim Asyari kena 2 kali kasus. Yang satu adalah terkait dengan wanita emas dan yang kedua adalah terkait dengan cat atau inisialnya, dan ini adalah membuktikan bahwa kinerja KPU ke depan ini perlu untuk diperbaiki oleh pertama dari tim seleksi untuk melihat etikanya, track record, dan yang berikutnya tentunya dari DPR RI-nya sendiri supaya tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang berlarut-larut karena sudah 2 periode kita kehilangan ketua KPU dan lagi-lagi kedua-duanya soal etik. Asusila.
Karena masalah asusila. Seperti tadi Pak Efriza sudah mengatakan bahwa ini merupakan kasus kedua karena sebelumnya sudah ada kasus dengan wanita emas. Iya. Mengapa baru sekarang diberhentikan gitu, Pak? Apakah karena kepentingan politiknya sudah selesai, karena pilpresnya sudah terpilih, atau seperti apa? Kalau saya lihat ini lebih karena ini proses hukum, pembuktian hukumnya yang memang terbukti. Dan kalau kita melihat tidak bisa kita tarik bahwa ini adalah karena proses pemilihan umum presiden sudah selesai. Malah kalau saya berkaca atau melihat pandangan seperti itu adalah pandangan yang malah merusak demokrasi di Indonesia. Kinerja KPU itu adalah kinerja yang kolegial, kita harus akui. Yang kedua, bagaimanapun KPU sudah melaksanakan pemilihan umum dengan baik, dan jangan ditarik persoalan asusila dengan kinerja dan dengan pilpres, karena ini sesuatu yang berbeda. Kalau ini semua ditarik, kita akhirnya menjadi orang yang julid, orang yang tidak bisa move on terhadap kekalahan di pilpres, dan ini malah juga meruntuhkan esensi dari demokrasi, meruntuhkan juga esensi dari pilihan rakyat, dan yang terakhir adalah meruntuhkan lembaga KPU sendiri, karena ini adalah personal. Namun ini kan menjadi di tengah masyarakat meragukan gitu loh, sementara keputusan-keputusan yang selama ini dibuat oleh Ketua KPU. Begitu, Ya, Mas? kalau meragukan apa yang dibuat oleh Ketua KPU, ya kita bisa mendorong kepada DKPP, dan DKPP pun sudah melihat tentang kebocoran informasi waktu itu, kemudian tentang caleg yang korupsi, yang kemudian masuk penjara, dan ini tidak boleh caleg napi, dan kita juga bisa melihat ada kasus lagi yang saat itu adalah tentang caleg perempuan yang tidak diakomodir. Artinya kinerja itu bisa diproses di DKPP. Hanya saja lagi-lagi Pak Hasyim ini terkena kasus yang berbeda. Ini kasus asusila. Dan kalau kita melihat ini adalah memang sebuah fakta bahwa laki-laki itu sangat sulit menghadapi perempuan. Dan laki-laki itu paling mudah terjerumus kepada perempuan. Dan ini adalah lagi-lagi kita perlu atau tidak memajukan kode etik. Dalam hal ini adalah misalnya regulasi yang mengatur proses fit and proper test terhadap bagaimana hubungan dengan perempuan. Dan ini menarik, karena lagi-lagi kita seringkali tersandung oleh masalah perempuan. Artinya nggak mempengaruhi keputusan-keputusan yang sudah dibuat sebelumnya, tetap legitimate begitu ya, Pak? Iya, kalau legitimasi jelas, pengakuan yang sah sudah jelas. Dan Pak Prabowo Gibran juga 50% plus 1, dan keputusan di MK pun sudah jelas, dan ini tidak membuat kasus asusila kemudian akhirnya mempengaruhi legitimasi dari rakyat. Dan kalau sampai seperti itu berarti kita malah menggiring kepada demokrasi, kita tidak mempercayai rakyatnya, dan kita malah menggiring kepada opsi-opsi orang-orang yang tidak bisa move on, dan ini adalah kesalahan besar. Kita tidak menghargai demokrasi, menghargai suara rakyat. Baik. Tadi juga sempat disinggung sama Mas Efriza ini kan, sebelum kasus asusila anggota perempuan PPLN yang di Den Haag, ternyata Hasyim juga pernah menerima aduan yang sama, yaitu kasus asusila terhadap salah satu ketua umum partai politik yang wanita emas tadi yang sempat di-mention sama Mas Efriza. Apakah ini artinya sebetulnya ini sudah terlihat nih kinerja yang kurang bagus terhadap Hasyim? Balik lagi yang tadi katanya wanita ini menjadi salah satu kendala dari mantan ketua KPU ini. Iya, kalau melihat ini kan sangat krusial, dan kita melihat bahwa perjalanan dinas dan pelanggaran konflik kepentingan yang dilakukan dengan iringan ya tadi adanya perempuan, dan Pak Hasyim ini saya lihat kalau seandainya dari DKPP ini membuktikan bahwa dia memang sangat rawan, sangat rawan dijinakan dengan tanda kutip perempuan. Dia lebih rawan dijinakan soal perempuan, dan ini adalah suatu kasus yang menarik, dan ini adalah cermin bahwa etika di Indonesia tidak sekedar etika moral semata, tapi etika juga bagaimana asusila itu harus mulai
perhatikan, jangan-jangan nanti kinerja-kinerja KPU ke depan lebih mudah dijinakan dengan perempuan. Dan ini adalah sebuah peringatan dini, dan saya rasa ini adalah pelajaran terbaik bagi negeri ini bahwa urusan soal tadi perempuan ini masih menjadi sebuah presiden buruk yang terjadi di negeri kita. Baik, Mas, tanpa merendahkan kasus pelecehan begitu ya. Apakah ini tindakan asusila dan pelecehan ini hanyalah satu-satunya faktor penyebab Ketua Umum Hasyim Asyari ini dipecat? Karena kalau dilihat respon Ketua KPU justru malah berterima kasih dan justru malah keinginan beliau gitu untuk merasa lepas tidak ada dari beban. KPU. Iya, apakah ada faktor lain? Apakah ada isu politik lain yang sebetulnya pelecehan seksual ini hanyalah dibungkus begitu, Mas? Ya, kalau saya melihat dari DKPP ya, dia melihat bahwa ada kode etik penyelenggara pemilu yang dilanggar, dan ini adalah asusilanya. Dan saya lihat DKPP tidak akan, namanya dia hakim, dia sebagai pengadil, dia tidak akan membawa subjektivitas dirinya. Dan ini juga saya lihat tidak ada faktor lain yang membebani para DKPP kemudian akhirnya melakukan pemecatan. Kalau sampai seperti itu, maka kita menjadi pertanyaan, DKPP ini haruskah ada kode etik lagi? Haruskah mereka dicari ataupun ditinjau kembali bagaimana ia mengambil keputusan? Kalau saya lihat tidak, karena sudah 2 kali. Tadi yang pertama adalah Pak Hasyim, yang kedua Pak Arief Budiman, dan kita melihat etiknya ini, yang pertama itu Pak Arief Budiman adalah tentang bagaimana dia ikut atau terlibat dalam sebuah PT-UN di Jakarta, dan yang kedua adalah kasusnya Pak Hasyim tindakan asusila. Dan saya rasa kalau Pak Hasyim dengan tindakan asusila, saya rasa apa yang dikatakan beliau bahwa dia mengucapkan terima kasih karena beban beratnya itu lebih kepada bahwa dirinya lelah. Dan sisi yang kedua kita juga bisa melihat bahwa dia tidak ingin berdebat, berpolemik soal kasusnya. Dan yang ketiga kita melihat bahwa ia ingin berterima kasih bahwa ia sudah bekerja dan sudah melepaskan bebannya yang begitu melelahkan. Dan ini adalah bukti bahwa KPU ini adalah suatu hal yang menarik, suatu hal yang begitu esensial di dalam demokrasi Indonesia, tapi KPU ini selalu punya masalah tersendiri, dari mulai kasus korupsi, Pak Wahyu, kemudian kasus etik dari Pak Arief Budiman, kemudian kasus asusila. Dan ini adalah menunjukkan profesionalitas KPU masih belum murni karena kepentingannya masih terbawa dengan personal dirinya. Baik, kalau misalnya tadi juga dimention sama Mas Efriza terkait ternyata Pak Hasyim ini tegurannya ini sudah lebih dari 2 kali. 2 kali soal asusila, yang 1 kali itu terkait kebocoran data pemilih pada sistem informasi data pemilih pada tahun 2023 ya. Artinya itu juga diikuti oleh 6 anggota komisioner yang lainnya. Apakah kalau misal kita melihat sanksi-sanksi yang telah diberikan oleh DKPP terhadap Hasyim ini, apakah sudah terlihat nih memang kurang kompeten dari segi kinerja, ataukah memang dari awal seleksinya juga sudah ada kesalahpahaman atau seleksinya kurang tepat atau seperti apa? Ya, kalau melihat dari hal ini jelas bahwa memang apa yang dilakukan oleh DKPP memperlihatkan dari KPU yang sekarang ini begitu bermasalah dan kinerjanya ini memang menjadi sorotan. Kompetensitasnya ini dan kemampuan secara kapabilitas maupun integritas dari ketujuh-tujuhnya ini memang patut dipertanyakan. Dipertanyakan ya karena ini adalah keputusan kolektif, kolegial, dan keputusan bersama ini yang selalu dihadirkan di dalam keputusan DKPP. Dan lagi-lagi kena semua, dan kecuali asusila ya yang secara pribadi. Dan ini membuktikan bahwa kita dalam mengambil keputusan ke-6-6-nya ini menjadi pertanyaan, apakah ke-6-6-nya ini ikut berproses dalam pengambilan keputusan atau ke-6-6-nya ini mengikuti maunya Ketua KPU. Dan ini yang selama ini kurang terbuka, kurang diekspos. Yang diekspos adalah keputusan dari DKPP. Jadi kalau ke depannya saya
melihat sudah waktunya kita mendudukkan keputusan kolektif kolegial ini diambil secara bersama-sama atau dari ketua KPU mempengaruhi yang lain sehingga suaranya bulat, tapi dalam prosesnya tidak terjadi perdebatan, dan ini malah bahaya kalau seperti itu. Dan ini artinya kita perlu meng-cross check kembali, dan terutama dari DPR maupun Presiden maupun fit and proper test, mereka perlu mempersiapkan bagaimana mekanisme kinerja KPU, kerja KPU nanti lebih baik. Dan ini adalah suatu hal yang perlu menjadi catatan. Baik, Mas Efriza, ini kan berarti dengan diberhentikannya Hasyim Asyari dari kursi Ketua KPU dan juga Komisioner KPU, artinya sekarang kursi Ketua KPU ini kosong, ya kan? Nah, bagaimana mekanisme pergantian Ketua KPU yang berikutnya? Mengingat ini pilkada serentak sudah di depan mata, ini udah beberapa bulan lagi. Apakah dengan pemecatan Ketua KPU ini akan mempengaruhi proses pilkada serentak yang akan kita jalankan? Iya, kalau dua hal yang tadi ditanya itu punya dua prinsip yang berbeda. Yang pertama adalah kalau proses memilih ketua KPU itu bisa dua tugas atau dua cara. Yang pertama adalah 6 orang langsung memilih siapa salah satunya atau menunggu yang baru. Dan kalau menunggu yang baru itu dilihat dari rankingnya 8 sampai 14. Dan Pak yang di ranking 8, Pak Firian Najis sudah meninggal dunia di Mei 2022 dan sisa 1, berarti yang ke-9. 9 itu Iva Rosita. Artinya dia bisa diproses oleh DPR RI dan ini bisa ditindaklanjuti oleh Presiden. Sementara kalau soal kasus yang tadi yang kedua dengan pilkada, saya rasa pilkada itu tidak terlalu dicampuri oleh KPU pusat karena pilkada ini turunannya adalah KPU daerah. Jadi bagaimana KPU daerah bekerja dan bagaimana 6 anggota KPU langsung berperan, saya rasa bisa dijalankan. Cuma persoalannya adalah seberapa kuat mereka berkomunikasi, seberapa pandai mereka berkomunikasi, dan kita juga harus tahu seberapa hebatnya mereka mengelola manajemen dalam pengelolaan KPU sampai tingkat daerah. Dan ini adalah tantangan tersendiri. Ke-6 orang ini selama ini kurang komunikasinya, kurang bicaranya. Yang selalu berbicara adalah Pak Hasyim Asyari. Dan ini adalah suatu fenomena yang harus segera dicari solusinya. Siapa yang harus mengambil peran, siapa yang harus membackup, dan ini semua adalah tantangan bagi KPU untuk menunjukkan pilkada ini bisa dijalankan dan KPU daerah tidak ada masalah. Dan kasus Pak Hasyim Asyari ini adalah catatan bagi KPU daerah supaya mereka tidak berproses dalam hal yang sama kasusnya asusila dan yang lainnya. Baik, kalau misalnya kita lihat kan DKPP juga meminta, Majelis DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo ini melaksanakan putusan paling lama 7 hari. Dan juga meminta Bawaslu juga mengawasi pelaksanaan putusan ini. Seharusnya Bawaslu melihat ini dan mengawasi hal ini seperti apa, Mas? Ya, kalau saya melihat ini artinya Bawaslu mengawasi dalam hal pertama adalah bahwa ini ditaati oleh Pak Hasyim Asyari. Dan yang kedua, kita melihat bahwa Bawaslu ini mengawasi dalam proses mekanisme kerja dari nanti 6 orang itu. Bagaimana pengambilan keputusan siapa ketua dan segala hal yang terkait. Apakah langsung PLT, misalnya melaksanakan PLT dulu, atau langsung pemilihan ketua. Nah, ini semuanya harus diproses dan ini yang juga bisa dilakukan. Sementara kalau Pak Joko Widodo tentunya adalah untuk jelas-jelas menarik ataupun mengesahkan sebuah keputusan tentang Hasyim Asyari sudah tidak lagi menjabat. Dan ini adalah proses yang memang harus dipatuhi. Jadi kalau saya melihat tidak ada ketidakpatuhan dan proses ini malah menunjukkan Indonesia baik dalam hal hukum. Indonesia tidak pernah kehilangan legitimasinya dalam hal hukum. Dan demokrasi di Indonesia selalu dikawal dengan hukum. Dengan cara apa? Ya pembuktian. Kode etik seorang penyelenggara pemilu itu benar-benar ditegakkan oleh DKPP dan semua proses itu nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Presiden dan Bawaslu itu sendiri.
Baik, terima kasih Mas Efriza atas penjelasannya. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih sudah atas waktunya menyempatkan sudah ke hadir studio. di Garuda TV. Terima kasih Mas Efriza. Terima kasih ya Salam sehat. Mas. Alhamdulillah, terima kasih.